Mari kita lanjutkan eksposisi kita. Hari ini kita sampai di Ibrani pasal 7, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-19. Ibrani pasal 7, ayat 11 sampai 19. Kita baca secara bertanggapan. Saya terlebih dahulu, kemudian Bapak Ibu sekalian, ayat 12, 14, dan seterusnya, sampai ayat yang ke-19. Ibrani 7, ayat 11. Karena itu, andai kata melalui imamat Lewi telah tercapai kesempurnaan, sebab karena imamat itu umat Israel telah menerima Taurat, mengapa masih perlu ditetapkan seorang yang lain menjadi imam besar menurut aturan Melkisedek, dan yang tentang dia tidak dikatakan menurut aturan Harun? Sebab ia yang dimaksud di sini termasuk suku lain. Dari suku ini tidak ada seorang pun yang pernah melayani di mezbah. Hal itu jauh lebih nyata lagi jikalau ditetapkan seorang imam lain seperti Melkisedek. Sebab tentang dia diberi kesaksian, engkaulah imam untuk selama-lamanya menurut aturan Melkisedek. Sebab hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan. Di sisi lain, diperkenalkan suatu pengharapan yang lebih baik yang mendekatkan kita kepada Allah. Ada satu kerinduan yang selalu dimiliki oleh manusia di segala zaman, di segala abad. Bahkan dari sejak permulaan, sejak zaman Adam sampai dengan zaman kita hari ini, manusia selalu rindu untuk dilihat benar di hadapan Tuhan. Ketika Adam jatuh dalam dosa pertama kali, Adam dan Hawa, kemudian Tuhan mencarinya. Adam dan Hawa sembunyi dan dia memetik daun, memetik tanaman untuk dijadikan pakaian, untuk menutupi apa yang menjadi kemaluan mereka. Nah, ini adalah satu usaha Adam dan Hawa, usaha manusia untuk dilihat tidak memalukan di hadapan Tuhan, untuk dilihat ada aib yang ditutupi di hadapan Tuhan. Ini adalah simbol manusia selalu ingin dilihat tidak memalukan di hadapan Tuhan. Manusia selalu ingin dilihat benar di hadapan Tuhan. Manusia ingin dilihat sempurna di hadapan Tuhan. Dan biasanya untuk bisa mencapai kesempurnaan ini, apa yang kita lakukan? Zaman modern, zaman kita hari ini, kita melakukan dengan sistem agama. Kita menganggap agama yang bisa memberikan ritual yang baik, kita bisa mengikuti ritual yang baik, kita bisa mengikuti ibadah, serangkaian ibadah, doa, memberikan persembahan, kita rutin beribadah, maka kita anggap, oh, di hadapan Tuhan aku akan dianggap sempurna. Ada juga yang dengan moralitas, dengan kita berbuat moral yang baik, dengan kita membantu sesama misalnya, dengan kita menjadi seorang yang begitu taat akan hukum, kita menganggap, oh, dengan ini saya bisa dianggap sempurna di hadapan Tuhan. Ada juga yang lain, yang kembali lagi menunjukkan spiritualitasme diri, menganggap diri dengan positive thinking, berpikir positif saja, merasa, oh kalau saya berpikir positif, kalau saya menganggap diri saya baik, kalau saya menganggap diri saya itu berguna, kalau saya menganggap diri saya itu yang positif-positif, maka seharusnya Tuhan juga berpikir yang sama seperti saya. Pikiran saya dan pikiran Tuhan sama. Ada hal-hal seperti ini, yang sebenarnya itu untuk mengisi kekosongan diri, di mana manusia sebenarnya sadar, kalau dirinya tidak bisa sempurna di hadapan Tuhan. Kalau dirinya memalukan di hadapan Tuhan. Kalau dirinya ada hal yang mengecewakan Tuhan. Maka melakukan berbagai usaha agar dirinya dianggap menurut dia sendiri sempurna di hadapan Tuhan. Melalui sistem-sistem agama. Kalau kita, Bapak Ibu sekalian yang kemarin sempat ikut KKR regional di Purwokerto, yang sempat melihat panggung boneka yang dimainkan oleh kawan-kawan dari GRI Depok, ini menceritakan akan cerita ini. Jadi waktu KKR di Purwokerto memang Bu Grace itu begitu merahasiakan teksnya, begitu merahasiakan apa yang jadi isi pesan dari panggung boneka itu. Sampai waktu kita pelatihan pengkhotbah awam, tanya sama Bu Grace, Bu, kalau kami mau khotbah setelah panggung boneka,
terus melanjutkan bangun bonekanya, ceritanya bagaimana, kita kan harus persiapan. Jadi tolong kasih kami teksnya itu untuk kami baca. Bu Grace sama sekali tidak mau memberikan. Sampai harus kami rayu sedemikian rupa, baru Bu Grace bilang, ya udah nanti saya kasih tapi hanya untuk beberapa orang. Jadi untuk bisa tahu cerita bangun boneka, ya kami harus lihat bangun bonekanya. Dan begitu kami lihat bangun bonekanya, memang menarik sekali. Jalan Keselamatan judulnya. Dan di sana diceritakan ada boneka-boneka yang bernama pertama Bapak Serba Tahu. Yang kerjanya dia memang sebagai seorang yang sok tahu sebenarnya, yang tahu segala sesuatu. Ketika ada orang butuh pertanyaan apa, dia akan menjawab berdasarkan apa yang jadi pengetahuan dia. Kemudian ada yang kedua, seorang kakek dermawan. Kakek yang kerjaannya itu selalu memberikan sumbangan, selalu berderma kepada orang lain. Kemudian yang ketiga, ada nenek sembayang. Nenek yang kerjaannya hanya sembayang saja. Kerjaannya hanya terus-menerus berdoa. Dan ketika sang dua tokoh utama di bangun boneka itu mengalami pergumulan, mereka bertanya, bagaimana cara kita untuk bisa masuk surga? Bagaimana cara kita untuk bisa selamat? Mereka datang ke tiga tokoh ini, dan semua tokoh ini tidak bisa menjawab. Yang serba tahu mengatakan, oh ya, mungkin. Dengan cara saya belajar ini dan belajar itu, maka kita akan menemukan jalan ke surga. Yang kakek derma mengatakan, mungkin dengan saya berbuat baik, dengan saya memberikan banyak harta kepada orang lain, maka saya bisa masuk surga. Yang nenek sembahyang juga mengatakan, mungkin mudah-mudahan doa saya yang setiap hari itu didengar oleh Tuhan, maka saya masuk surga. Nah, ini menceritakan satu cerita bahwa inilah kondisi manusia. Manusia selalu berusaha mencari caranya sendiri, mencari jalannya sendiri untuk bisa dinilai sempurna di hadapan Tuhan, untuk bisa dinilai benar di hadapan Tuhan, untuk bisa masuk ke surga menurut caranya sendiri, melalui sistem-sistem yang menurutnya itu bisa. Tetapi ternyata semua ini tidak bisa. Ternyata semua ini tidak bisa membawa kepada kesempurnaan. Dan inilah juga yang dialami oleh orang Yahudi. Pada zaman penulis Ibrani ini menyampaikan pesannya. Orang Yahudi memiliki sistem yang begitu ketat. Memiliki sistem Taurat yang membawa mereka menjadi identitas diri mereka, membawa mereka untuk yakin. Kalau saya ikut sistem Taurat ini, kalau saya ikut keimamatan Harun, maka saya bisa masuk surga. Satu sistem yang dianggap kalau diikuti dengan begitu taat, dengan begitu ketat, dengan begitu teliti, maka dia bisa dinilai sempurna di hadapan Tuhan. Dan inilah yang menjadi pesan utama dari penulis Ibrani. Tidak ada sistem yang bisa sempurna, membawa manusia sempurna di hadapan Tuhan. Tetap sistem keimamatan Harun itu penuh dengan kelemahan. Dan kalau ditaati dengan sempurna, ditaati dengan teliti sekalipun, apa yang dihasilkan oleh sistem ini? Ternyata orang-orang seperti ahli Taurat, orang-orang seperti orang Farisi, yang bukannya mengandalkan Tuhan, bersandar kepada Tuhan, tetapi justru mengandalkan sistem, bangga kepada sistem yang dia bisa jalankan dengan taat. Dan akhirnya itu menjadi sandungan bagi orang-orang Yahudi sendiri. Inilah peringatan yang diberikan oleh penulis Ibrani pada poin ini. Maka kita bisa melihat pesan besar hari ini. Selama manusia mengandalkan sistem, ia tidak akan pernah sampai kepada kesempurnaan. Hanya Kristus yang dapat membawa kita kepada Allah. Dan untuk sampai pada pesan ini, kita akan membahas dalam 3 poin. Yang pertama, imamat Lewi dan keterbatasannya, yang kita akan lihat di ayat 11-14. Kemudian yang kedua, imamat Kristus menurut peraturan Melkisedek, di ayat 15-17. Kemudian perubahan hukum dan datangnya pengharapan yang lebih baik di ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-19. Maka kita masuk pada poin yang pertama, Ibrani pasal 7 ayat 11-14. Di sini menulis Ibrani menunjukkan satu realitas yang sangat penting, yaitu seluruh sistem keimamatan dalam perjanjian lama dengan segala kemegahannya, dengan segala ketaatannya, ternyata tidak pernah sanggup membawa umat kepada kesempurnaan. Untuk itulah penulis Ibrani mengatakan di ayat yang ke-11, karena itu, andai kata melalui imamat Lewi telah tercapai kesempurnaan, sebab karena imamat itu umat Israel telah menerima Taurat,
Mengapa masih perlu ditetapkan seorang yang lain menjadi imam besar menurut aturan Melkisedek, dan yang tentang dia tidak dikatakan menurut aturan Harun? Dan dari sinilah kita bisa melihat ada kalimat mencari kesempurnaan, menerima kesempurnaan. Maka kita bisa lihat di sini penulis Ibrani ini memberikan kritik terhadap sistem keimamatan Israel kuno, yaitu kecenderungan hati manusia untuk mencapai keselamatan melalui sistem yang dapat dikontrol, diukur, dan dijaga oleh usaha manusia. Kita yang berdosa, kita yang selalu ingin terlihat sempurna tadi di hadapan Tuhan, kita yang ingin mencari jalan keselamatan, kita selalu berusaha untuk mengontrol apa yang menjadi jalan cara saya sendiri untuk dapat keselamatan. Kita mencari jalan yang menurut kita itu jalan yang terbaik. Menurut kita itu jalan yang bisa saya lalui, maka saya bisa dapat keselamatan. Yang sebenarnya itu adalah dalam standar kita sendiri, dalam kontrol kita sendiri. Ketika kita berdosa misalnya, ketika kita melakukan perbuatan salah, apa yang kita lakukan untuk menutupi itu? Tentu dengan cara kita, kalau saya berdosa di hadapan Tuhan, saya harus berbuat baik di hadapan Tuhan. Kalau saya salah di hadapan Tuhan, maka saya harus menggantinya dengan melakukan perbuatan benar di hadapan Tuhan. Yang sebenarnya itu keinginan kita untuk membuat satu sistem yang dapat dikontrol, diukur, dan dijaga oleh usaha kita. Dan inilah yang jadi standar dari sistem orang Yahudi dengan Tauratnya. Maka kita bisa melihat di sini, orang-orang yang menjadi imam pada zaman menurut keimamatan Harun, ini adalah orang-orang Lewi yang memang dia kudus sebenarnya. Orang-orang Lewi yang memang dikhususkan oleh Tuhan. Mereka tidak sembarangan dalam menjalani hidup. Mereka adalah orang-orang yang dipilih dari keturunan Harun. Mereka orang-orang yang diurapi dan diberi tanggung jawab untuk mempersembahkan korban atas dosa umat. Tetapi di balik semua kesucian yang tampak lahiriah itu, tetap mereka adalah manusia berdosa. Maka orang-orang Lewi ini yang diangkat menjadi imam, sebelum mereka melakukan upacara untuk persembahan untuk pengampunan dosa, mereka pun juga harus minta korban persembahan untuk pengampunan dosa mereka terlebih dahulu. Maka kita bisa lihat, ini adalah orang berdosa yang mohon pengampunan dosa, mohon korban bagi orang berdosa yang lainnya. Satu hal yang ironis, orang berdosa yang berusaha menolong orang berdosa yang lain. Sesuatu hal yang tidak sempurna, tidak bisa. Kita selalu mengatakan orang yang tidak berdosalah yang bisa mohon pengampunan, yang bisa mengampuni orang yang tidak berdosa. Orang yang tidak berhutanglah yang bisa menebus orang yang berhutang. Kalau orang berhutang menebus orang yang berhutang, itu kan satu hal yang ironis. Itu sebenarnya tidak bisa. Orang yang berdosa menebus orang yang berdosa, itu juga satu hal yang tidak bisa. Karena itulah suku Lewi itu perlu diampuni dulu dosanya. Perlu mereka minta korban pendamaian juga sebelum akhirnya mereka melanjutkan upacara untuk orang-orang Israel. Maka dari sini, sistem ini, suku Lewi yang minta pengampunan dosa dulu, kemudian baru bisa upacara pengampunan dosa, mohon pengampunan dosa kepada umat Tuhan. Ini menunjukkan sistem ini hanya sebagai simbol yang sementara, bukan satu hal yang kekal, bukan satu hal yang sempurna. Tidak ada satupun imam yang dapat menuntun untuk benar-benar masuk dalam hadirat Allah yang kudus. Mereka bisa menunjuk kepada kebutuhan akan imam yang besar. Mereka hanya menjadi simbol, hanya menjadi alat untuk menunjuk bahwa nanti akan ada imam yang sempurna. Imam yang tidak perlu pengampunan dosa, tetapi bisa langsung mengampuni dosa. Imam yang benar-benar tanpa dosa. Imam yang dapat membuka jalan bagi umat untuk benar-benar mendekat kepada Allah. Dan dari sini kita juga bisa melihat keimamatan menurut suku Lewi, menurut Harun. Mereka fokusnya pada hal-hal yang eksternal. Mereka fokus pada hal-hal yang kelihatan. Hukum Taurat dengan keimamatannya itu mengatur segala jenis penebusan dosa. Jenis hewannya yang dikorbankan seperti apa, ukuran mezbahnya seperti apa, bahkan pakaian imamnya harus berpakaian seperti apa, itu semua diatur. Tetapi kalau kita perhatikan sungguh-sungguh, ini semua hanyalah simbol, bukan realitas rohani dari penebusan dosa itu sendiri. Ritual tidak dapat mengubah hati manusia.
tetapi tampak luarnya memang terlihat, memang jelas ada satu tindakan yang baik yang dilakukan, tetapi itu hanya tampak luar, hanya yang jasmani saja. Karena itulah penulis Ibrani mengatakan hukum Taurat tidak membawa apa-apa pada kesempurnaan. Tampak luarnya memang baik, tetapi tidak membawa kepada kesempurnaan. Maka kita bisa lihat hukum Taurat ini hanya dapat menunjuk dosa, hanya dapat menyatakan dosa, tetapi tidak mampu untuk menebusnya, tidak mampu untuk menghapus dosa. Tujuan Taurat hanya untuk menunjuk dosa. Hukum Taurat hanya seperti cermin yang menunjukkan noda yang ada di wajah kita, tetapi tidak mampu untuk membersihkannya. Kita pun juga seringkali mungkin jatuh dalam pola yang sama. Kita menggunakan cara pandang seperti suku Lewi, seperti keimamatan Harun. Banyak orang yang masih hidup berdasarkan aktivitas lahiriah di gereja. Kita melihat orang-orang yang kudus, kita melihat diri kita kudus atau tidak kudus berdasarkan seberapa sering orang itu hadir di gereja, seberapa banyak ia memberikan persembahan, atau seberapa banyak ia melayani. Memang semuanya ini baik, tetapi kalau kita berhenti hanya sampai di sini, dan kita mengukur kerohanian kita hanya sampai di sini saja, seberapa banyak saya melayani, seberapa sering saya ke gereja, tetapi kita tidak benar-benar melihat Yesus Kristus, kita tidak benar-benar beriman kepada Yesus Kristus, ya ini sama saja. Kita punya mentalitas seperti orang Yahudi pada zaman dulu. Orang Yahudi yang bersandar pada Taurat, pada peraturan Imam Harun. Kita merasa, oh saya orang yang cukup baik karena saya sudah melayani terlalu banyak. Oh saya orang yang cukup baik di hadapan Tuhan. Saya berjasa kepada Tuhan karena saya sudah menyumbang terlalu banyak untuk gereja. Saya seorang yang kudus di hadapan Tuhan karena saya berdoa panjang, semalaman, berdoa terus menerus. Tetapi kita tidak sungguh-sungguh menaruh hati kita untuk beriman kepada Kristus. Kita hanya menganggap, oh supaya saya dinilai oleh sesama jemaat, dinilai oleh sesama orang-orang di gereja sebagai seorang yang kudus. Oh karena saya seorang aktivis, karena saya seorang pengurus, karena saya seorang yang sudah ditunjuk untuk menjadi pelayan, maka saya harus ikut PA. Dan di gereja ini memang diwajibkan untuk kita ikut PA sebelum melayani. Tapi kita kemudian menjadikan itu sebagai alasan saja, sebagai, oh ya karena ini kewajiban, maka saya ikut PA. Di PA apa yang kita dengar? Ya udahlah, sekedar ikut aja, sekedar isi absen saja. Yang penting kalau ditanya sama pengurus yang lain, ikut PA nggak kemarin? Oh ikut. Ikut doa nggak kemarin? Oh ikut. Ya udah boleh melayani. Hanya untuk syarat. Kalau kita sampai pada tahap ini saja, berarti kita sama dong, seperti orang Yahudi, hanya mengandalkan Taurat. Keharusan untuk kita ikut PA, keharusan untuk kita ikut persekutuan doa, ini bukan masalah menjadi seperti Taurat, bukan menjadi beban untuk kita seperti orang Yahudi. Tetapi ini masalah kita semakin hari lepas hari semakin kenal Tuhan. Bagaimana kita bisa melayani Tuhan kalau kita tidak kenal Tuhan kita? Bagaimana kita bisa melayani Tuhan kalau kita pengenalan Tuhan begitu rendah, doktrin kita begitu sederhana, kita tidak tahu benar-benar akan Tuhan kita siapa? Kita akan melayani dengan asal-asalan. Maka dari itu perlu ikut PA agar pengenalan kita akan Tuhan semakin matang. Baru kita bisa melayani. Kenapa kita wajib ikut doa? Agar kita sebagai satu tubuh Kristus, kita sehati memohon kepada Tuhan, berkomunikasi kepada Tuhan. Kalau kita menjadikan itu hanya sebagai Taurat, ya ikut doa bisa ya untuk tidur, atau ikut PA ya sekedar untuk isi absen. Itu sama saja seperti orang Yahudi yang ikut pada Taurat. Kemudian penulis Ibrani di ayat 12 dia juga mengatakan, sebab jikalau imamat berubah, dengan sendirinya hukum Taurat pun berubah. Bagi orang Yahudi, kalimat ini adalah kalimat yang revolusioner, kalimat yang sangat menantang. Karena bagi mereka hukum Taurat itu adalah identitas mereka. Hukum Taurat adalah standar mereka untuk menjadi seorang yang baik, untuk menjadi seorang yang dianggap benar. Tetapi mereka tidak menyadari bahwa ini adalah sarana yang Tuhan berikan, simbol yang Tuhan berikan untuk menyatakan pribadi Tuhan sendiri, untuk memperkenalkan bagaimana sifat Tuhan yang sebenarnya menunjuk kepada Kristus dalam kesempurnaannya nanti. Mereka hanya mengertinya sebagai legalitas. Mereka mengertinya hanya sebagai legalisme saja.
Dan kadang kita pun juga menganggap aturan-aturan gereja, aturan-aturan firman Tuhan, kekristenan, itu hanya sebagai legalitas saja. Kita menjadi orang Kristen yang legalis. Oh, karena saya reform, maka saya harus ikut ini, itu, maka saya harus punya cara hidup, cara bicara yang seperti orang reform. Kalau Pak Tong mengatakan ada logatnya tertentu, misalnya bilang rupamu, maka kita pun juga ikut-ikutan. Karena saya reform, maka saya ikut seperti itu. Kalau misalnya sebagai orang reform, saya harus baca institutio, saya harus baca satu dogmatika reform. Saya pun juga harus ikut itu, karena ini adalah satu keharusan. Maka kita melihat kekristenan hanya sebagai legalitas saja. Dan inilah yang diubah melalui Ibrani pasal 7 ini. Legalisme. Kalau kita melihat kekristenan hanya sebagai legalitas, aturan-aturan, itu tidak akan membawa pada kesempurnaan. Kita tidak akan menjadi sempurna hanya karena telah menyelesaikan buku-buku teologi reform. Kita tidak akan menjadi sempurna hanya karena bahkan kita punya kehidupan saat teduh yang disiplin, doa yang disiplin, baca Alkitab yang disiplin. Kalau itu kita lakukan semuanya hanya untuk legalitas saja, itu tidak akan membawa kepada kesempurnaan. Memang itu baik, tetapi karena kita menyadari kita yang terlebih dahulu telah ditebus oleh Kristus, kita yang dapat anugerah seperti yang tadi Bu Rusi telah jelaskan. Kita yang seharusnya tidak layak, kita yang seharusnya tidak punya kesempatan untuk mengakses firman Tuhan, tidak punya kesempatan untuk belajar akan Tuhan melalui buku-buku yang ditulis oleh para pendahulu kita. Tetapi ternyata Tuhan berikan anugerah itu kepada kita. Kita yang tidak layak, Tuhan tebus kita, Tuhan berikan anugerah. Maka kita dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh perasaan bersyukur kepada Tuhan, kita belajar firman Tuhan. Kita berdoa bersaat teduh karena ucapan syukur kepada Tuhan. Karena kita memiliki kerinduan untuk berelasi dengan Tuhan. Kita baca buku-buku teologi karena kita memiliki kerinduan untuk kenal Dia. Bukan sebagai legalitas. Itu berbeda. Maka kembali lagi, kalau kita masuk ke gereja, reform, kemudian kita merasa, oh supaya saya bisa masuk ke surga dengan cara menyelesaikan sistematik teologi, itu salah besar. Tetap tidak membawa pada kesempurnaan. Dari sini kita bisa lihat, orang-orang yang menghidupi kekristenan dengan ritualisme yang ekstrim, maupun moralitas yang dangkal, ataupun dengan spiritualitas modern, yang semuanya berpusat pada aku. Moralitas yang dangkal yang mengatakan dengan berbuat baik saja maka bisa selamat, ataupun ritualisme ekstrim yang seperti nenek sembahyang tadi, berdoa saja. Tapi sebenarnya semuanya hanya untuk menutupi dosanya, itu tidak akan membawa kepada kesempurnaan. Itu semua tidak bisa. Maka dari sini kita bisa melihat, hukum tanpa Kristus adalah bagaikan api tanpa cahaya. Ia membakar tetapi tidak menerangi. Inilah hukum Taurat tanpa Kristus. Peraturan gereja tanpa Kristus itu hanyalah api tanpa cahaya. Ia membakar tetapi tidak menerangi. Begitu pula dengan segala sistem agama tanpa Injil. Ia dapat mendisiplinkan manusia tetapi tidak menyembuhkannya. Ia dapat menciptakan ketertiban moral tetapi tidak memberikan kehidupan yang sejati. Maka kita harus melihat di sini, Kristuslah yang menjadi pusat dari ibadah kita. Dan di ayat yang 14, penulis Ibrani mengatakan, sebab telah ternyata bahwa Tuhan kita berasal dari suku Yehuda. Dan tentang suku itu, Musa tidak pernah mengatakan apapun mengenai imam. Dari sini kita bisa lihat, Kristus itu dari suku Yehuda, bukan suku Lewi. Padahal yang menjadi imam harusnya suku Lewi. Kenapa penulis Ibrani menyinggung ini? Suku Yehuda itu adalah keturunan dari, ya kebanyakan mereka adalah raja-raja. Kebanyakan raja itu dari suku Yehuda. Keturunan dari Daud. Dan di sini Kristus adalah dari suku Yehuda, tetapi dia menjadi imam. Maka kita lihat kalau bulan lalu kita merenungkan akan Melkisedek, seorang yang menjadi raja dan imam. Di sini penulis Ibrani kembali mengkaitkan itu. Yesus Kristus adalah raja dan imam, tetapi dia melampaui sistem agama Yahudi. Dia melampaui sistem Taurat.
Kalau Taurat, agama Yahudi mengajarkan hanya melalui suku Lewi saja boleh menjadi imam. Tetapi di sini ada yang melampaui sistem itu, yaitu Yesus Kristus. Maka kita bisa lihat, bahkan dalam agama yang ketat sekalipun, dalam agama yang tampaknya agung sekalipun, tidak bisa memberikan keselamatan. Tetapi yang melampaui itulah yang bisa memberikan keselamatan, yaitu Yesus Kristus, Sang Raja dan Imam yang sejati ini. Maka seluruh fokus imam Kristen itu bukan pada sistem keagamaan, tetapi pada pribadi yang hidup, yaitu Yesus Kristus. Kita datang kepada altar yang bukan buatan tangan manusia, tetapi kepada Yesus Kristus yang telah membuka jalan dan hidup bagi kita. Kita tidak perlu lagi mencari pengantara manusia, sebab Sang Imam Agung, Yesus Kristus, yang hidup dan berdoa bagi kita di hadapan Allah. Inilah yang membedakan antara sistem Taurat dengan Yesus Kristus. Dan kita masuk pada poin yang kedua, imamat Kristus menurut peraturan Melkisedek, di ayat yang ke-15 dan 17. Di sini dikatakan, hal itu jauh lebih nyata lagi jikalau ditetapkan seorang imam lain seperti Melkisedek, yang menjadi imam bukan berdasarkan peraturan-peraturan manusiawi, tetapi berdasarkan kuasa hidup yang tidak dapat binasa. Sebab tentang dia diberi kesaksian, engkaulah imam untuk selama-lamanya menurut aturan Melkisedek. Maka kita bisa lihat di sini, kedatangan Yesus Kristus sebagai imam besar, ini bukan melanjutkan sistem yang lama, tetapi ini adalah bentuk intervensi dari Tuhan. Bahwa ada sesuatu yang melebihi keimamatan menurut suku Lewi, melebihi sistem manusia. Yesus sudah menjadi imam karena garis keturunan, melainkan karena kuasa hidup yang tidak dapat binasa. Sesuatu hal yang melampaui manusia. Kalau kita kembali melihat tentang Melkisedek, dia adalah seorang yang misterius, seorang yang telah kita bahas di bulan lalu. Dan Melkisedek ini hanya menjadi bayangan atas realitas ini. Ada seorang yang figurnya tidak diketahui siapa bapaknya, matinya di mana, kapan matinya, keturunannya seperti apa. Ada simbol kekekalan di sini. Dan ini yang digunakan oleh penulis Ibrani untuk menunjuk kepada Kristus. Keberadaan Melkisedek hanya sebagai sarana, simbol untuk menunjuk kepada Kristus. Inilah imam besar yang sejati, Kristus itu, yang melampaui sistem, yang melampaui agama. Kalau bersandar hanya kepada agama, menganggap agama sebagai sistem agama, sebagai cara untuk kita bisa masuk surga, di sini penulis Ibrani mengatakan tidak bisa, ada yang lebih besar. Ada Yesus Kristus yang melampaui itu. Dan kalau kita lihat kembali ke konteksnya Ibrani, jemaat yang harus mengalami penyiksaan, penindasan, karena mereka berpindah iman, mereka percaya kepada Yesus Kristus, meninggalkan agama Yahudinya. Di sini penulis Ibrani menekankan, kalau kamu kembali ke sistem yang lama, kamu tidak dapat apa-apa. Kalau kamu meninggalkan Kristus, justru kamu kembali kepada satu sistem yang tidak menghasilkan kesempurnaan. Maka dari itu, kenapa penulis Ibrani terus menekankan ini? Sistem agama tidak membawa pada keselamatan. Bukan karena kita orang Kristen, bukan karena KTP kita Kristen, bukan karena saya anggota gereja tertentu, bahkan anggota gereja Reform sekalipun, maka saya pasti dapat keselamatan, maka saya pasti dinilai sempurna di hadapan Tuhan. Itu hanya kalau kita berdasarkan usaha kita sendiri, kalau kita melihat sistem itu hanya jalan untuk aku bisa jalan kepada Tuhan dengan usaha saya sendiri, itu hanya seperti Adam dan Hawa yang mengambil daun untuk menutupi kemaluannya, untuk menutupi dosanya. Karena saya berdosa di dunia, karena saya sudah korupsi misalnya, karena saya sudah berbuat salah, maka saya ke gereja untuk menutupi itu. Saya pelayanan agar saya tidak lagi malu karena dosa saya. Itu tidak membawa pada kesempurnaan. Agama, bahkan denominasi tertentu, denominasi gereja, keanggotaan gereja, tetap tidak membawa pada kesempurnaan. Tetapi Yesus Kristuslah yang membawa pada kesempurnaan. Sang imam besar kita yang sejati itulah yang membawa kita menjadi satu-satunya jalan kepada Bapa. Maka kembali lagi, seorang bisa ke gereja, tapi kalau melihat dirinya sendiri, mengandalkan kekuatan dirinya sendiri,
bukan untuk berjumpa secara pribadi dengan Kristus, bukan untuk beriman kepada Kristus, bukan untuk mengakui Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bukan untuk mengaku dosanya kepada Yesus Kristus dan menyadari diri bahwa dia tidak bisa berjalan sendiri, bahwa dia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Dia datang kepada gereja supaya dilihat oleh pendetanya menjadi baik. Dia datang ke gereja hanya supaya kelihatan oleh teman-temannya segereja baik. Dia pelayanan dengan motivasi untuk supaya kelihatan baik, supaya ada perform. Ya, itu tidak bisa membawa kepada kesempurnaan. Itu satu hal yang percuma. Maka di sini, baik itu struktur, gelar, lembaga, sesuatu yang institusional, meskipun itu baik, tetapi tetap bukan itu yang membawa pada kesempurnaan. Imam besar kitalah, Yesus Kristuslah, satu-satunya jalan yang bisa membawa kita pada kesempurnaan. Kalau sistem keimamatan Lewi menggunakan binatang persembahan untuk menutupi dosa, untuk menghapus sementara dosa, tapi kemudian harus diulangin lagi. Bukankah di sini Yesus Kristus bukan membawa binatang, bukan menerima persembahan dari umat, tetapi justru dia membawa dirinya sendiri. Dia mempersembahkan dirinya sendiri untuk mati di atas kayu salib, untuk menebus. Sekali dia mati di atas kayu salib, untuk selamanya seluruh umat Tuhan ditebus dosanya. Sekali dia mati di atas kayu salib, bukan hanya untuk 1-2 orang, tetapi seluruh umat percaya, seluruh umat Tuhan ditebus dosanya. Maka inilah imam besar yang sejati itu. Dia yang tidak perlu menerima persembahan untuk penebusan dosanya sendiri, tapi karena dia tidak berdosa dan dia sempurna, dia memberikan kesempurnaannya itu, ketidakberdosaannya itu kepada kita ketika dia mati di atas kayu salib. Dosa kita diampuni, dan kemudian kebenaran Kristus diberikan kepada kita. Ini mirip seperti kalau kita melihat kembali lagi cerita Adam dan Hawa. Adam dan Hawa berusaha menutupi kemaluannya dengan daun, tetapi kemudian Tuhan memberikan kulit binatang untuk menjadi pakaian, untuk menutupi kemaluannya. Ini kan simbol. Kita punya aib, kita punya kemaluan, kita punya sesuatu yang membuat kita begitu merasa takut di hadapan Tuhan. Kita berusaha tutupi dengan usaha kita tadi, dengan agama kita. Tetapi bagi Tuhan itu tidak cukup. Justru Tuhan memberikan pakaian yang sejati kepada kita. Zaman dulu simbolnya kulit binatang, tetapi sekarang dia berikan Yesus Kristus, anaknya. Maka setiap kali Tuhan melihat kita, bukan dosa kita, bukan ketelanjangan kita yang dilihat, tetapi Yesus Kristuslah, pakaian yang dikenakan kepada kita itulah kebenaran Kristus. Inilah imam besar yang sejati itu. Inilah yang melampaui sistem agama. Maka di sini kita bisa lihat, ada frasa kuasa hidup yang tidak dapat binasa melalui keimamatan Yesus Kristus. Yang dalam bahasa Yunani, akatalitos, yang berarti tidak dapat dihancurkan. Sistem agama, seberapa baiknya, seberapa kita berbuat baik sekalipun, itu semua tetap sementara, tetap dapat gagal. Imam Lewi, ketika dia menjadi imam, terbatas oleh usia manusia. Seorang imam tidak bisa menjadi imam untuk selama-lamanya. Seorang hamba Tuhan tidak bisa menjadi hamba Tuhan untuk selama-lamanya, karena terbatas oleh usia. Tetapi Yesus Kristus, sang imam besar itu, dia telah mati, tetapi kemudian dia bangkit dan naik ke surga. Maka dia bisa untuk selama-lamanya menjadi imam bagi kita. Dan imam Lewi, keimamatan Lewi itu sangat terbatas. Karena kalau kita mengikuti upacaranya orang Yahudi, dalam hari penebusan, mereka harus, orang Yahudi, umat Tuhan itu harus di luar Bait Allah, kemudian menyaksikan bagaimana imam besar itu masuk ke ruang Maha Kudus setahun sekali. Terbatas, hanya setahun sekali untuk minta pengampunan dari Tuhan. Dan tidak boleh sembarang orang yang masuk ke sana. Tetapi melalui imam besar kita, Yesus Kristus, ketika dia mati di atas kayu salib, tabir bait suci itu kan terbelah. Maka kita bisa setiap saat mengakses kepada Tuhan. Bukan hanya orang-orang tertentu yang bisa, tetapi semua orang yang percaya pada Yesus Kristus. Maka ada satu imamat yang jauh lebih besar, imamat yang tidak dapat dibinasakan, yaitu Yesus Kristus.
yang melampaui segala sistem agama. Dan kalau kita melihat kemarin bulan reformasi, beberapa hari yang lalu kita merayakan bagaimana Martin Luther memberikan 95 tesis yang menurut tradisi dibakukan di gereja Wittenberg. Martin Luther sebelumnya, dia adalah seorang yang juga seperti seorang yang berpindah dari cara imamat Lewi menjadi anugerah Yesus Kristus. Sebelum dia bertobat, maksudnya Martin Luther ini memang dari awal dia sudah masuk di biara, memang dia dari awalnya memang dia ingin masuk sekolah hukum, tapi karena ada satu momen di mana ketika dalam perjalanan ada badai dan ada petir yang menyambar, kemudian Martin Luther berdoa di tengah badai itu, kalau aku selamat dari tempat ini, dia berdoa kepada Santa Ana by the way, waktu itu masih belum bertobat, kalau aku selamat dari badai ini, aku akan masuk ke seminari, tidak melanjutkan sekolah hukumnya. Singkat cerita Martin Luther selamat dan dia mentaati apa yang menjadi janjinya. Dia masuk ke seminari, tetapi di sana dia yang taat pada hukum-hukum gereja, dia yang taat pada aturan-aturan gereja. Dia justru merasa jiwanya kosong. Dia justru merasa ada sesuatu yang salah. Tetapi di sini Martin Luther tetap taat pada aturan-aturan gereja. Dia tetap berpuasa. Dia tetap melakukan berbagai tindakan yang disiplin yang keras. Dia berlutut di depan altar selama berjam-jam, mengaku dosa berulang kali. Sampai ada cerita yang mengatakan ketika Martin Luther mengaku dosa di hadapan imam, kemudian dia balik lagi ke kamarnya dan dia merasa kok ada dosa lagi. Dia balik lagi ke bilik pengakuan dosa kepada imam. Dia begitu taat pada agama, pada sistem agama. Tetapi ternyata itu justru kosong. Justru tidak membawa kedamaian. Justru dia merasa lelah secara lahiriah tanpa ada kuasa pembaruan di hatinya. Dan setelah dia merenungkan Roma 1 ayat 17, orang benar akan hidup oleh iman. Barulah dia menyadari bahwa keselamatan bukan hasil dari usaha manusia, tetapi adalah kasih karunia Allah melalui Yesus Kristus yang hidup. Dan sejak saat inilah perubahan terjadi dalam hidup Martin Luther. Dia tidak lagi hidup untuk membayar dosa, tetapi untuk bersyukur karena dosa telah dibayar tuntas oleh Sang Imam Agung. Kita pun mungkin juga seperti itu. Mungkin di antara kita masih ada yang merasa, saya ke gereja, saya hari Minggu harus ke gereja, karena ini adalah satu tuntutan. Supaya saya dianggap layak, supaya saya bisa masuk surga. Tapi kalau kita berhenti hanya sampai di sini, kalau kita mengertinya, baik itu doa, ibadah, apapun itu, hanya sebagai tuntutan lahiriah bagi kita, justru kita akan kelelahan sendiri. Justru kita akan merasa, kok begini ya? Kita melayani Tuhan mungkin hanya sebagai, supaya kita dinilai oleh Tuhan. Ada nilai-nilai tertentu, maka kita melayani. Pada waktunya nanti kita akan kelelahan. Pada waktunya nanti kita justru akan merasa hampa dan kosong. Tetapi ketika kita sudah menyadari, saya selamat itu hanya oleh karena anugerah Tuhan, maka saya ibadah, pelayanan, itu untuk bersyukur kepada Tuhan. Maka ini akan menjadi satu hal yang berbeda. Saya melayani bukan untuk perform, saya melayani bukan untuk berlomba-lomba, tampil lebih baik, berprestasi lebih baik daripada jemaat yang lain. Kalau sampai situ saja, kita akan kelelahan. Kalau tidak kelelahan, mungkin justru kita akan jadi pemecah bagi jemaat. Karena ketika kita tidak perform, ketika kita merasa kalah terang daripada saudara kita yang lain, kita langsung merasa ada yang salah, saya tidak sempurna. Harusnya orang lain yang terang itu tidak ada di tempat ini. Harusnya saya menjegal dia supaya dia tidak lebih terang daripada saya. Maka ini akan jadi satu kecelakaan. Tetapi kalau kita menyadari oleh anugerah Yesus Kristus, saya beroleh keselamatan. Oleh anugerah Yesus Kristus, saya diampuni dosanya. Oleh anugerah Yesus Kristus, saya dinilai benar di hadapan Tuhan. Maka saya melayani dengan penuh ucapan syukur. Dengan segala kelimpahan ucapan syukur itulah, kita bisa menjadi terang. Dengan segala ucapan syukur itulah, kita bisa melayani dengan penuh sukacita. Dengan segala ucapan syukur, kita bisa bertahan dalam iman kita kepada Yesus Kristus. Kalau kita melihat agama hanya sebagai syarat, kemudian nanti ada agama lain yang bisa menjanjikan satu hal yang lebih baik. Kita melihat kekristenan hanya sebagai sarana supaya kita diberkati. Kita melihat kekristenan hanya sebagai sarana supaya anak kita bisa masuk di kampus yang baik misalnya. Kita melihat kekristenan hanya sebagai sarana
supaya kita sembuh dari penyakit kita. Kemudian nanti ada agama yang lain yang menawarkan hal yang lebih. Kita melihat kekristenan hanya sebagai bisa memberikan kedamaian pikiran kita. Kemudian kita melihat ada agama yang bisa memberikan kedamaian dalam keheningan. Kita melihat agama lain yang bisa menggandakan uang misalnya. Kita melihat agama lain yang bisa memberikan mujizat kesembuhan. Kita langsung dengan mudah berpindah ke agama itu. Tetapi kalau kita melihat keselamatan itu bukan berdasarkan sistem-sistem agama tadi, tetapi hanya berdasarkan imam besar kita, Yesus Kristus, maka imam kita akan kuat, kokoh. Ketika kita menghadapi satu pergumulan yang berat sekali misalnya, kita benar-benar mengalami pergumulan mungkin secara ekonomi, mungkin secara relasi memang kita ada masalah, atau mungkin juga kita bergumul dengan anak kita misalnya mau sekolah di mana, apa yang akan terjadi. Kita melihat Yesus Kristus saja memberikan anugerah keselamatan kepada kita di mana kita tidak layak, maka kita bisa tetap bersandar, berharap kepada Dia apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, tanpa perlu kita berpindah sistem agama yang lain, karena itu semua sia-sia. Maka dari sini kita bisa melihat imamat Kristus itu bukan sekedar sistem teologis. Imamat Kristus adalah hubungan pribadi yang hidup antara kita dengan Tuhan. Ini yang membedakan antara kita yang hidup oleh anugerah dengan mereka yang hidup oleh caranya sendiri, oleh legalitas untuk selamat. Mereka melihat Tuhan hanya untuk menjadi syarat untuk dia selamat, maka melihat Tuhan dengan takut. Datang kepada Tuhan untuk dengan penuh ketakutan supaya tidak dihukum. Atau kalau tidak sebaliknya, datang kepada Tuhan dengan harapan hanya untuk supaya diberkati saja. Tetapi kita yang sudah menyadari, kita yang memiliki imam besar, bukan soal legalitas, tetapi soal relasi pribadi kepada Tuhan, hubungan kepada Tuhan yang hidup. Inilah yang membedakan antara kita dengan sistem keimamatan Lewi. Maka dari itu, poin yang ketiga, melalui Ibrani pasal 7 ayat 18-19, kita bisa melihat ada perubahan hukum dan datangnya pengharapan yang lebih baik. Bukan masalah orang Lewi ataupun orang Yahudi itu kurang taat dalam menjalani hukum Taurat, maka tidak ada kesempurnaan. Tetapi sistem hukumnya lah yang tidak sempurna. Maka perlu satu hukum yang baru melalui imam besar Yesus Kristus. Maka di sini kita bisa lihat, kalau kita kembali apa kata Paulus dalam Roma 7 ayat 12, Yesus Kristus itu bukan meniadakan hukum Taurat, tetapi dia menggenapi hukum Taurat. Hukum Taurat kudus, hukum Taurat adalah perintah Allah yang kudus dan baik. Tetapi tidak membawa kepada manusia, tidak membawa manusia kepada kesempurnaan. Inilah kenapa perlu Yesus Kristus. Inilah kenapa kita tidak bisa berhenti hanya sampai kepada agama saja. Hanya sampai kepada aturan-aturan gereja saja. Tetapi kita harus datang kepada Yesus Kristus. Hukum Taurat ini hanya seperti satu ronsen rohani yang membuat kita bisa melihat diri kita, bisa menilai seberapa berdosa diri kita. Bahkan kita dari hukum Taurat bisa melihat bagaimana sifat Tuhan, bagaimana kudusnya Tuhan. Tetapi hanya sampai sana, tetap tidak bisa memberikan penyembuhan, menghapus dosa. Yang bisa memberikan penyembuhan, yang bisa menghapus dosa, hanya Yesus Kristus. Richard Phillips, seorang teolog, mengatakan hukum Taurat seperti imamat Lewi hanya dapat menunjuk kepada kebutuhan akan sesuatu yang lebih besar. Ia berfungsi sebagai bayangan yang menyiapkan manusia untuk datang kepada Kristus. Maka dari sini kita bisa melihat Yesus Kristus datang bukan meniadakan hukum Taurat, tetapi dia menggenapi apa yang ditunjuk oleh hukum Taurat. Inilah kenapa Yesus Kristus lebih besar daripada hukum Taurat. Dan karena itulah kita memiliki pengharapan yang lebih baik. Seandainya kita berharap hanya kepada sistem, kemudian kita gagal dalam menjalani sistem itu dengan sempurna, bagaimana perasaan kita? Kalau kita berharap hanya kepada agama, kemudian suatu saat kita dikecewakan oleh agama kita. Kita berharap hanya kepada pemimpin gereja misalnya. Suatu saat kita dikecewakan oleh pemimpin gereja kita. Atau kita pun juga kita berharap untuk taat 10 perintah Allah secara sempurna. Kita berharap untuk taat
hukum gereja secara sempurna, tapi ternyata kita gagal. Lalu bagaimana perasaan kita? Tentu kita akan merasa semuanya runtuh, semuanya mengecewakan, tidak ada pengharapan. Tetapi di sini, ketika melihat Yesus Kristus, kita tahu seberapa kita gagal, seberapa pemimpin agama gagal sekalipun. Tetapi imam besar kita tidak gagal. Imam besar kita tetap setia. Maka ada pengharapan yang lebih baik. Usaha saya terbatas untuk bisa menyelamatkan diri saya sendiri. Tidak bisa. Usaha saya terbatas untuk bisa menutupi dosa saya sendiri. Saya tidak bisa menutupi dosa. Tetapi ada Yesus Kristus yang tidak terbatas, yang mengampuni dosa kita. Ada Yesus Kristus yang memberikan kebenarannya kepada kita. Ada Yesus Kristus yang setiap saat ketika kita berdosa, di hadapan Bapa dia mengatakan, dia sudah diampuni, dia sudah ditebus dosanya melalui tangan yang terpaku ini. Setiap saat kita dapat pengharapan melalui imam besar kita. Ini adalah satu pengharapan yang jauh lebih baik daripada hukum Taurat. Inilah kenapa kita begitu bersyukur kita diselamatkan hanya oleh anugerah, bukan oleh perbuatan. Kalau kita bersandar diselamatkan oleh perbuatan atau anugerah plus perbuatan, itu akan jadi satu hal yang melelahkan dalam hidup kita. Satu hal yang melelahkan dalam pelayanan kita, satu hal yang melelahkan dalam ibadah kita. Tetapi karena hanya oleh anugerah kita diselamatkan, imam besar kita yang sempurna yang menyelamatkan kita itu, maka kita bisa dengan penuh ucapan syukur menjalani hidup ini. Kita bisa penuh dengan ucapan syukur melayani Tuhan. Dengan penuh ucapan syukur kita beribadah kepada Tuhan. Dan karena itulah kita jauh lebih baik karena kita memiliki akses langsung kepada Allah. Sang imam besar kita bukan hanya berhenti melayani dunia, tapi kemudian dia naik ke surga 40 hari setelah kebangkitannya. Memberikan kita akses langsung kepada Bapa. Setiap kali kita berdosa, kita bisa minta pengampunan kepada Tuhan. Setiap kali kita dalam kondisi yang penuh dengan pergumulan, kita bisa berdoa, memohon kepada Bapa di surga. Ini adalah anugerah yang jauh lebih besar daripada sistem agama apapun yang tidak bisa memberikan keselamatan. Maka dari sini kita bisa belajar. Ada kalanya kita yang hidup di dunia modern ini, mungkin kita sistemnya bukan sistem agama seperti tadi, tapi mungkin kita ingin tampak baik di hadapan masyarakat melalui kerja keras kita. Kerja keras itu baik, tapi kita merasa harus benar-benar mencurahkan segala usaha kita untuk kita dapat nama di tempat ini, untuk kita bisa dapat satu posisi yang baik di tempat kerja kita, untuk kita bisa dapat satu dinilai baik oleh masyarakat, menjadi tokoh. Mungkin itu yang menjadi jalan keselamatan kita selama ini. Mungkin itu yang menjadi sistem kesempurnaan kita, sistem keamanan kita. Tapi itu semua kan terbatas. Itu semua tidak membawa kepada kesempurnaan yang sejati. Kita akan lelah kalau hanya sampai di sana saja. Tapi kita bekerja, kita berprestasi, kita menjadi tokoh masyarakat sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Sebagai bentuk kita menjalani perintah Tuhan untuk menjadi terang dan garam. Maka dari itu ada 3 kesimpulan yang dapat kita ambil. Pertama, iman Kristen bukanlah sistem kewajiban, tetapi undangan untuk menuju pada persekutuan. Bersekutu kepada Tuhan, kita sudah direkonsiliasi melalui penebusan Kristus dan bersekutu dengan sesama di dalam gereja. Yang kedua, setiap orang percaya dipanggil untuk menikmati akses langsung kepada Allah. Seberapa kita berdosa, seberapa kita tidak sempurna menjalankan sistem agama kita, ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, itu pun sudah dianggap benar di hadapan Bapa. Maka kita punya akses langsung kepada Bapa. Kita bisa mohon pengampunan langsung kepada Bapa. Meskipun mungkin kita baru mengenal kekristenan, meskipun mungkin kita bahkan untuk berdoa saja kita mungkin tidak tahu. Tetapi melalui Yesus Kristus, kita tetap punya akses langsung kepada Bapa. Inilah anugerah yang besar. Inilah kenapa gereja Protestan, Reform, mungkin tampaknya berbeda dibanding dengan Katolik. Katolik ada tata cara doanya sendiri, sedangkan kita bisa lebih bebas mengekspresikan ucapan doa kita kepada Tuhan. Karena kita sekarang punya akses langsung melalui imam besar kita. Yang ketiga, pengharapan yang lebih baik harus mewarnai seluruh kehidupan kita.
pengharapan yang lebih baik bukan karena kita di bawah Taurat, bukan karena kita di bawah sistem agama, tetapi karena Yesus Kristus, imam besar kita, yang mengubah hidup kita, yang menjadi jangkar, yang menahan jiwa kita agar tidak hanyut dibawa oleh arus dunia. Inilah pengharapan kita yang lebih baik. Maka secara aplikasi ada beberapa hal yang dapat kita lakukan. Yang pertama, kita dapat belajar melayani, bukan karena takut, tetapi karena bersyukur. Yang kedua, kita bisa belajar untuk mengampuni, karena kita terlebih dahulu telah diampuni. Yang ketiga, kita bisa belajar untuk menaruh pengharapan kita pada Kristus, bukan pada keadaan. Ketika kita dalam kondisi baik, ketika kita sudah melayani banyak, ketika kita sudah secara rohani baik, pulang dari KKR misalnya, baru selesai memberikan janji iman yang banyak misalnya, kemudian kita merasa, oh hidup ini penuh dengan ucapan syukur. Tapi ketika kita dalam kondisi yang terpuruk, ketika kita dalam kondisi ekonomi yang buruk, ketika kita dalam kondisi kesehatan yang buruk, tidak bisa melayani, tidak bisa memberitakan Injil kepada terlalu banyak orang misalnya, menganggap, kok saya memalukan di hadapan Tuhan. Tidak seperti ini. Kita bisa tetap menaruh pengharapan pada Kristus, apapun yang menjadi kondisi kita, apapun yang menjadi keadaan kita. Meskipun sistem dunia menilai kita gagal, tetapi di hadapan Kristus, Sang Imam Besar kita masih bisa menaruh pengharapan pada Kristus, bukan berdasarkan keadaan kita. Maka kita bisa mengarahkan hidup kita kepada Kristus. Kita bisa mengarahkan setiap apa yang menjadi sandaran hidup kita kepada imam besar kita itu. Meskipun dalam kondisi yang tidak baik sekalipun, dalam kondisi yang penuh dengan penderitaan sekalipun, dalam kondisi yang penuh dengan pergumulan sekalipun, imam besar kita tidak pernah gagal. Maka kita juga tidak gagal dianggap baik, dianggap sempurna. Karena imam besar kita lah, Yesus Kristus, yang memberikan kesempurnaannya kepada kita. Disinilah kita bisa berharap, disinilah kita bisa hidup seturut dengan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur kepada Engkau, hanya oleh anugerah daripada Engkau, Kau yang telah memberikan Yesus Kristus, Putra Tunggal-Mu, untuk mati di atas kayu salib, untuk menjadi imam besar yang sejati bagi kami, menjadi perantara yang sejati bagi kami, untuk kami bisa rekonsiliasi dengan Engkau dan dengan sesama. Maka biarlah kami melampaui sistem agama, biarlah kami melampaui apa yang menjadi perbuatan untuk kami boleh selamat, tetapi kami dengan penuh ucapan syukur menyadari kalau kami boleh selamat, kalau kami boleh beribadah, kalau kami boleh berrekonsiliasi dengan Engkau, itu hanya oleh anugerah, di mana sesungguhnya kami tidak layak. Tetapi Kristus yang memberikan kebenarannya kepada kami, Kristus yang mengampuni dosa kami, menghapuskan setiap dosa kami. Maka biarlah itu yang menjadi jangkar dalam kehidupan kami, sehingga kemanapun kami berada, apapun yang menjadi pergumulan kami tetap bersandar kepada imam besar itu. Dan kami tetap memiliki pengharapan yang jauh lebih baik, bahwa Yesus Kristus, Sang Imam Besar itu, mengerti apa yang menjadi pergumulan kami, dan Ia yang berdoa syafaat bagi kami di hadapan Engkau. Kami sungguh bersyukur untuk anugerah yang besar ini. Kami serahkan kehidupan kami seluruhnya dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.